Jadi kalau main-main jangan hamil, tapi kalau mau hamil ya jangan main-main, direncanakan betul. Karena ini coba Mas bayangkan loh, kita itu ingin melahirkan generasi baru, template-nya kita. Jadi ingin melahirkan orang yang seperti kita kok main-main itu loh. Kan ini urusan mana yang lebih penting daripada melahirkan generasi baru yang fotokopi kita ini? Lebih penting mana dengan bikin rumah? Lebih penting mana dengan beli mobil? Selamat pagi Sobat Media Indonesia. Dalam kaitan dengan bonus demografi yang sebentar lagi, mungkin beberapa tahun lagi akan kita nikmati dengan beberapa syarat yang bisa kita capai. Salah satu yang menjadi tantangan adalah di sektor sumber daya manusia. Dan untuk menggapai tantangan di sektor itu, salah satu di sektor hulunya adalah kita masih mendapat masalah dan tantangan di beberapa bidang. Salah satunya mungkin tentang stunting atau TENKES dan beberapa hal lain terkait pemenuhan gizi anak dan ibu hamil mungkin. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita akan gali lebih jauh bersama dengan Kepala BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo yang sudah ada di samping saya terkait stunting dan beberapa hal yang menjadi concern di lembaga Bapak ini. Ya, pemerintah memang sudah dalam beberapa tahun ini sudah meluncurkan program untuk mengurangi angka stunting ya Pak. Tapi mungkin memang belum seperti yang diharapkan ya. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak untuk program pengurangan stunting atau TENKES ini dalam kaitannya untuk nanti kita mencapai bonus demografi itu, menikmati bonus demografi yang katanya tinggal mungkin 12-13 tahun lagi. Iya, jadi kalau Mas Punto ya, kalau kita bicara bonus demografi dari sisi kuantitas penduduk, artinya struktur demografi penduduk itu usia produktif jauh lebih berlimpah daripada yang tidak produktif, dan itu menjadikan dependensi rasio penduduk itu rendah, ya. Dan kalau kita bicara begitu, maka Indonesia itu proporsi dependensi rasio rendah dan kesempatan untuk menjadi kaya itu hari ini, bukan nanti-nanti. Ya, jadi kalau misalkan kita akan bonus demografi 2035 itu salah, pernyataan itu salah. Yang betul bonus demografi itu kesempatannya sekarang ini sampai tahun 2035. Nah, gitu. Ini saya luruskan dulu ya. Jadi supaya orang tidak menganggap bahwa oh ini nanti 2035 itu bonus demografi. Tidak begitu. Jadi yang betul adalah 2035 selesai. Tutup sudah. Jadi bonus demografi itu adalah window opportunity, suatu celah untuk mendapatkan suatu akselerasi pendapatan per kapita. Karena apa? Karena yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak kerja. Hari ini dependensinya bisa 46. Artinya apa? Setiap 100 penduduk bekerja hanya memberi makan kepada orang 46. Jadi kalau mau kaya hari ini, kapan lagi kalau tidak sekarang ini, dan siapa lagi kalau bukan dari kita sendiri ya. Gitu loh. Jadi karena oleh karena itu kemudian kita bicara hari ini kualitas penduduk harus baik, gitu loh. Nah, kita masih ada waktu 12 tahun lah ya. Kalau dari sekarang 2023, 2035 itu sudah close, maka kesempatan masih ada untuk supaya di sisa waktu yang 12-13 tahun ini betul-betul dioptimalkan untuk kualitas SDM. Hanya kalau kita bicara stunting ya, itu sekarang ini balita kita cegah supaya tidak stunting, badutannya tentu dia bukan generasi yang akan mendongkrak bonus demografi sekarang ini. Bonus sekarang ini karena dia baru akan produktif pada nanti 20 tahun lagi kan gitu. Nah, sehingga yang sekarang ini kita siapkan itu untuk mengangkat kualitas di Indonesia Emas sebetulnya 2045 ya. Nah, satu hal yang penting juga bahwa kenapa kita stunting itu penting karena tahun 2035 itu kita itu aging population. Jadi populasi yang banyak itu orang tua. Dan kalau orang tua yang nanti akan memenuhi tahun 2035 ke sana itu, kalau kita wawancarai sekarang ini ya,
Kita wawancara, kamu pendidikannya berapa? Rata-rata 8,3 tahun. Kamu ekonominya gimana? Rata-rata menengah ke bawah. Nah, sehingga Mas Punto dan kita semua itu bisa bayangkan bahwa besok di tahun 2035 itu kita kebanjiran usia tua, orangnya pendidikannya rendah, ekonominya rendah. Yang pendidikannya tinggi dan ekonominya harapannya lebih tinggi adalah orang-orang yang lebih muda dari dia itu. Nah, itulah harapan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita kembalikan ke stunting ya, WHO menargetkan ya bahwa negara-negara seperti kita ini ya stuntingnya tidak lebih dari 20%. Targetnya tidak lebih dari 20%. Itu target WHO ya. Nah, hari ini kita stuntingnya 21,6%. Sehingga kalau urusan bahwa kita itu akan mencapai target dari harapan WHO itu jelas, insya Allah lah. Itu akan sebentar lagi. Harapan saya akhir tahun 2023 ini tercapai di bawah 20, itu harus tercapai di bawah 20% itu. Nah, saya punya optimisme mudah-mudahan sekitar 18% angka akhir tahun 2023 ini. Karena memang Kementerian Kesehatan mensurvei stunting pada akhir tahun. Jadi angka 21,6 itu adalah akhir tahun 2022. Dan akhir tahun 2023 baru mau dimulai untuk surveinya. Begitu ya. Nah, kita kenapa optimis? Karena apa? Sebelum ada Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan waktu itu sebelum ada Perpres itu strukturnya juga berbeda. Setelah ada Perpres ini, ketua pengarahnya adalah Pak Wakil Presiden, kemudian ketua pelaksananya adalah di BKKBN didukung oleh kementerian lembaga terkait. Gitu. Nah, sejak itu kita agak lebih gencar karena dengan 5 pilar untuk bergerak untuk mengentaskan atau menurunkan stunting dengan cepat. Ya, alhamdulillah sebelumnya turunnya stunting itu 1 tahun 1,65. Ya, kalau Mas Punto melihat data tahun 2019 ke 2021 turunnya dari 27,6 atau 0,8 menjadi 24. Jadi 2 tahun itu turun 3, sekian ya, 3,3. Nah, sehingga setahun cuma turun 1,65. Nah, hari ini dari tahun 2021 ke 2022 turunnya 2,8. Dari 24,4 menjadi 21,6. Sehingga itu pun masih campur dengan pandemi. Sehingga kita sangat beralasan untuk, ini kan sudah tidak pandemi, ini sudah ada Perpres, dikeroyok oleh semua pihak, TNI, Polri, swasta, membagi telur rame-rame, kemana-mana sekarang semua orang bicara. Artikel pun naik pesat, itu. Riset juga naik pesat. Boleh Kak dibandingkan antara tahun 2019-2020, pembicaraan tentang stunting dibandingkan dengan tahun 2001-2002. Wow, 10-20 kali lipat. Ya, jumlah artikel dan jumlah riset gitu. Itu clear loh bahwa sekarang kita booming stunting ini. Semua riset itu hampir ya lebih dari 50 kali lipat terbitan penelitian itu, jurnal-jurnal itu dibandingkan tahun-tahun 2020. Karena setelah ada perubahan, setelah ada Perpres, ada perubahan kelembagaan. Karena apa? Ada massive information system yang dibangun. Karena pilar pertama itu meningkatkan komitmen, supaya semua berkomitmen, termasuk media-media juga berkomitmen, pentahelik, perguruan tinggi juga KKN-nya tematiknya stunting. Terus ada mahasiswa penting, mahasiswa peduli stunting. Ya, sehingga akhirnya semua perusahaan-perusahaan itu semua dua telur akan. Kemarin Apindo baru saja melantik pengurusnya, kemudian berjanji di depan Presiden 1.000 pengusaha akan dikerahkan. Jadi luar biasa komitmen itu. Nah, oleh karena itu tidak salah lah kalau kita punya optimisme bahwa di tahun 2023 akhir ini, dan Pak Presiden Jokowi kan target 14% itu akhir 2024. Sehingga kalau saya optimis turun 3%, harapan saya menyentuh 18%. Dari 21, kalau turun 3% menyentuh 18%. Sehingga untuk akhir tahun 2023 menyentuh 18%, kemudian akhir tahun 2024 menyentuh 14%, ya mendekati 14%, paling tidak ya 14, sekian atau syukur kalau bisa 14 net gitu ya. Jadi saya kira gerakan-gerakan ini sudah kita bangun dan sudah menimbulkan public issue yang baik, kemudian gotong royongnya juga baik. Kemarin saya baru aja ke NTB, semua siswa anak SMP SMA saja dia seminggu sekali nyumbang telur.
digerakkan sama Bu Wakil Gubernur itu. Kemudian semua pejabat-pejabat yang ada di kantor gubernur itu semua dikasih tugas membina kecamatan untuk supaya tanggung jawab stuntingnya. Jadi PNS ikut iuran untuk sedekah ya, dana persembahan macam-macam untuk beli telur. Jadi gerakan ini luar biasa ya. Jadi oleh karena itu itulah kalau kita bicara tentang stunting ya, boleh saja sekarang dikatakan memang belum tercapai karena target WHO 20%, kita 21,6%. Tapi kita punya optimisme dengan arahan Bapak Presiden, kemudian Pak Wakil Presiden, kemudian Perpres khusus menuju 14%. Memang 14% itu angka yang sangat ekspektasinya tinggi sekali gitu ya untuk dicapai. Tapi kita punya alasan untuk optimis karena gerakan gotong royong. Kerjasama dengan koordinasi dan kerjasama dengan daerah itu seperti apa Pak untuk program? Struktur terbentuk rapi karena itu Perpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan namanya Perka, peraturan kepala dari kami, dari BKBN. Nah Perka ini kita buat Ranpasti, rencana aksi penurunan stunting ini, rencana aksi nasional penurunan stunting, namanya Ranpasti. Jadi kita di dalam Perpres dan Ranpasti kita terjemahkan bahwa semua wakil kepala daerah harus menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting. Ya, kemudian semua kepala daerah kalau menyusun RPJMD harus ada akun anggaran untuk stunting. Kalau tidak, sama Pak Mendagri dicoret. Ya. Jadi semua malah sekarang kepala desa harus menganggarkan dana desa untuk ada item stunting. Ya kan kurang apa lagi gitu kan. Artinya sudah betul-betul digerakkan secara struktur dengan ikatan regulasi yang kuat mulai dari Perpres sampai Permendagri, kemudian juga Permen dari Kementerian Desa gitu. Jadi sebetulnya sudah luar biasa. Kemudian tim percepatan penurunan stunting itu di pusat ketuanya Pak Wakil Presiden, saya sebagai ketua pelaksana, kemudian di provinsi ketuanya Wakil Gubernur, kemudian di kabupaten kota Pak Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, kemudian PKK semua. Kemudian dilengkapi dengan tim pendamping keluarga 600.000. Jadi tim pendamping keluarga itu dulu nggak ada sebelum ada Perpres. Sekarang ada 600.000 jumlahnya. Itu orang hamil saya minta untuk mendampingi orang nikah, orang hamil, orang melahirkan didampingi supaya dia kemudian kecukupan ya nutrisinya, kemudian juga kalau mau nikah juga jangan tidak sehat ya, dalam arti ada orang yang nikah yang lingkar lengannya terlalu kurus, kurang dari 23,5 cm. Jadi siapa yang nikah kok lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm itu kalau hamil anaknya stunting gitu. Kemudian orang yang nikah itu HB-nya harus bagus itu. Jadi hari ini orang yang mau nikah itu harus ngisi LC-mail, elektronik siap nikah siap hamil. Harus mengirimkan datanya, lingkar lengannya berapa, HB-nya berapa. Hari ini BKBN sudah punya 500.000 lebih orang yang nikah dari Januari sampai bulan Juli ini yang ngirim data itu. Dan kita kemudian kita feedbackkan ke daerah, tolong itu terlalu kurus itu si alamatnya ini, by name by address-nya tolong didampingi. Oh itu tolong boleh dinikahkan bulan madu boleh tapi pakai kondom dulu karena dia kalau hamil anaknya stunting. Itu clear kan, by name by address kan begitu. Jadi kalau menurut saya sih struktur yang kita bentuk itu ya sudah sangat cukup untuk mengamankan itu. Tinggal bagaimana kualitas kerja ini, namanya orang memimpin struktur dan kemudian mengorkestra kementerian lembaga dan juga lintas sektor itu tentu tidak ada sempurnanya, pasti banyak kekurangan itu pasti. Tapi kita membandingkan dong tanpa adanya orkestrasi begini dan dibandingkan dengan ada, itu kan pasti beda meskipun hasilnya tentu belum optimal sekali itu. Tapi kita lihat aja penurunan stuntingnya sudah dari 1,65 menjadi 2,8 ya. Ya masih terkait daerah ini kan kondisi daerah di Indonesia terutama Pak kan berbeda-beda ya. Ini untuk semua bidang sih, nggak hanya stunting atau gizi buruk. Karena mungkin faktor lokasi, faktor geografi gitu Pak. Mungkin ada treatment khusus untuk daerah-daerah tertentu gitu Pak. Ya kita sudah memetakan stunting yang tinggi, stunting yang angkanya tinggi ada Papua, ada NTT, NTB, kemudian Papua Barat. Semua yang stuntingnya tinggi itu termasuk Aceh misalnya begitu. Itu program full. Contoh ada dapur sehat untuk mengatasi stunting. Itu contoh yang menjadi pembeda dengan yang daerah lain. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, bagi daerah yang stuntingnya tinggi tadi, ruang fiskalnya kurang dibantu untuk makanan tambahan, untuk membeli makanan tambahan. Anggaran dari Kementerian Kesehatan langsung ditransfer ke puskesmas untuk beli makanan
tambahan sesuai arahan Pak Presiden Jokowi, produk lokal. Itu ini ada treatment khususnya seperti itu. Nah, itu baru yang dari pemerintah ya, belum yang dari sektor-sektor swasta yang kemudian banyak ngeroyok daerah-daerah yang dianggap memang stuntingnya tinggi. Ya, gitu. Kembali ke angka tadi Pak, di penurunan di tahun ini kan kemungkinan Bapak targetnya 3% tadi. Ya. Padahal kan kita tahu ini setelah pandemi hampir 3 tahun mungkin ya. Kalau secara dalam saya sebagai orang awam kan pandemi ini kan menghambat semuanya termasuk mungkin program penurunan stunting. Tapi ini malah bisa naik. Apa faktornya itu Pak? Ya karena gini ya, jujur aja kan perhatian terhadap stunting itu sebelum pandemi kan ada tapi kan tidak kuat sekali gitu lah. Perpres itu secara ini signifikan Pak Presiden dengan kemudian selalu mengingatkan itu menjadi apa ya, energi ya dari Pak Presiden Jokowi itu memberi energi yang kuat untuk menggerakkan lintas sektor TNI, Polri ikut bergerak. Coba sebelum pandemi itu tidak ada Babinsa masuk dapur dalam rangka stunting. Sekarang gerakannya Pak Dudung itu Babinsa masuk dapur. Gitu. Jadi kemudian Babin Kamtipmas juga ikut mendata stunting. Gitu. Nah hal-hal seperti ini sangat ini sekali, kalau menurut saya sangat signifikan sekali meskipun ada pandemi tapi kemudian kita naik penurunannya itu meningkat ya. Nah, tantangannya di tahun depan ini kan ketika mau mencapai yang 14% tadi Pak, pas ada tahun politik, ada pergantian kepemimpinan ini. Ya memang semakin rendah angka yang mau dicapai bukan semakin mudah. Semakin sulit ya. Jadi kalau menurunkan dari 25 menjadi 20 itu lebih mudah. Tapi dari 20 menjadi 18 menjadi 14 itu lebih berat karena itu residu permasalahan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tahun politik sebetulnya ada untungnya. Karena apa? Di tahun politik ini banyak sekali kepala daerah yang di-PJ kan. Ya, dan ketika di PJ-kan itu para PJ-PJ itu sama Pak Mendagri dikasih targetnya adalah indikator kinerjanya adalah miskin ekstrim kemudian stunting gitu, termasuk inflasi dan sebagainya, itu yang selalu Pak Mendagri tekankan, sehingga orang-orang yang menjabat PJ ini dievaluasi ya mereka semua tidak mau tidak sukses lah, pasti semuanya itu pingin kalau bekerja itu pingin mendapatkan satu prestasi, sehingga pada umumnya meskipun hanya sebentar jadi PJ setahun tapi dia tetap ingin stunting jadi prioritas. Ini saya selama PJ setahun harus itu sukses karena Pak Mendagri bagus sekali pesennya, selalu tiap Senin selalu dirapatkan. Nah inilah yang menurut saya ada manfaatnya. Kemudian ada juga caleg-caleg ini ya, caleg-caleg itu kan banyak juga yang kemudian memperhatikan stunting gitu kan. Caleg membagi telur juga banyak gitu. Dan saya selalu provokasi mereka yang mau nyalek itu ya dukunglah stunting gitu kan, artinya tolonglah siapapun dari partai manapun tolonglah memperhatikan stunting, sehingga akhirnya daripada uangnya untuk bikin baliho, untuk bikin ini itu sudahlah beli telur saja kan lebih di hati dan di perut lah daripada baliho hanya di mata gitu, di pinggir jalan gitu kan. Jadi sebetulnya ada momentum yang bisa dimanfaatkan itu, mohon maaf ya, anggarannya orang yang mau ya pesta demokrasi ini ya harusnya bisa disanakan. Ya. Jadi kalau melihat perkembangan penurunan itu nanti kalau memang target 14% tercapai itu kan ada target lagi itu Pak ya. Kalau Bapak melihat berarti ini kan kaitannya dengan Indonesia Emas di 2045. Berarti Pak Hasto optimis kita sudah siap untuk di Indonesia Emas itu Pak. Ya begini ya, generasi yang sekarang ini kan. Kalau bicara tentang Indonesia Emas itu kan begini kan, stunting ini salah satu faktor ya, satu faktor suksesnya untuk menuju Indonesia Emas. Tapi ingat juga bahwa stunting bukan satu-satunya faktor ya Pak ya, karena dengan tidak stunting harapannya kemudian produktif, karena ada katakanlah tenaga kerja yang berkualitas, kemudian ada sumber ini juga Pak, sumber tenaga kerja ini dalam arti ada industri-industri ataupun mungkin juga ada ya penyerapan tenaga kerja itu penting juga. Jadi sentra-sentra yang bisa menyerap tenaga kerja kan juga mempengaruhi. Tapi hal yang perlu kita hitung tuh begini. Kalau dari beberapa publikasi kan menunjukkan bahwa stunting itu bisa menggerus
pendapatan itu sampai 22%. Jadi antara orang yang stunting dengan dibandingkan yang tidak stunting itu bisa selisih 22% kemampuan untuk berpenghasilan ya, sehingga menggerus penghasilan cukup tinggi. Jadi kalau di Indonesia ini seandainya stuntingnya itu angkanya 8%, maka akselerasi peningkatan pendapatan per kapita itu bisa sesuai dengan harapan Pak Presiden Jokowi. Karena apa? Kita kan ingin keluar dari jebakan ya middle income trade ya. Jadi kita harus keluar dari situ. Nah, permasalahannya seandainya kita di bonus demografi ini tidak bisa keluar, terus kapan lagi? Karena kesempatan keluar cuma sekarang ini. Jadi pada window opportunity ini celah untuk keluar di situ. Jika begitu celah itu lewat, ya enggak bisa kita keluar. Besok keluarnya lebih berat. Karena dependensi rasio sudah meningkat. Hari ini aja dikasih kesempatan untuk menjadi orang kaya dengan jumlah yang ditanggung cuma sedikit, yang kerja banyak, Anda nggak bisa kaya. Apalagi nanti kalau sudah Anda itu menanggung orang-orang tua yang banyak sekali, bagaimana mau kaya gitu kan. Kan gitu. Jadi akselerasi pendapatan per kapita itu menjadi satu tantangan serius di Indonesia Emas kan. Itulah yang harus disadari bersama itu, karena Pak Presiden selalu mengingatkan itu ada negara-negara tertentu di Afrika yang tidak memanfaatkan, ada tidak termanfaatkan bonus demografi itu, sehingga lewat begitu aja, ya sudah terus kapan itu tidak tentu itu jadinya. jadi kapan waktunya sudah karena bonus sudah lewat. Tapi kemudian menjadi negara dengan aging population tapi miskin. Negara tua. Jadi growing old before growing rich itu berbahaya. Tumbuh menjadi tua tapi belum kaya, berbahaya. Terus coba kita manusia secara individu aja, kalau kita jadi tua tapi belum kaya, terus dia mau kaya, enggak bisa, nanti bentar lagi sakit-sakitan. Kapan mau kaya gitu kan. Itulah yang harus menjadi perhatian serius. Makanya Pak Presiden selalu ini harus betul-betul ke depan ini harus dikawal betul ini. Kan bagaimana kualitas SDM kita itu yang kemudian akan mengawal Indonesia Emas, kemudian ya ditambah hilirisasi, karena hilirisasi tadi kan kemudian menambah ada mata pencarian yang tambah, ada industri-industri yang kemudian menyerap tenaga kerja. Saya kira kunci yang sering disampaikan Pak Jokowi ada 2 kunci, 1 hilirisasi, 2 adalah kualitas SDM, itu kunci pas betul tuh. Kembali ke problem ini Pak, di luar stunting itu kan sekarang kita sering dengar, sering baca kasus-kasus yang justru obesitas itu, orang-orang itu ada penanganan khusus atau masuk dalam program stunting atau gimana Pak? Karena ini berkebalikannya. Ya, ini satu hal yang penting kami tekankan ya, kalau hubungannya dengan stunting atau kualitas SDM. Memang obesitas itu juga mengganggu karena apa? Hampir pengalaman saya sebagai dokter kebidanan ya, pasien-pasien yang obesitas dan hamil itu anaknya tidak bagus. Jadi perempuan-perempuan yang obes itu justru dia banyak katakanlah toksik di dalam tubuhnya, ada radikal bebas di dalam tubuhnya, toksik yang dalam tubuhnya karena overweight itu kemudian justru membuat kontraproduktif terhadap pertumbuhan janin, sehingga sering terjadi intrauterine growth retardation. Jadi janin tumbuh lambat gara-gara orang tuanya obes. Ya, makanya obes juga semakin meningkat obes akan semakin memberikan keturunannya stunting. Gitu. Orang obes sendiri kan tidak produktif. Ya, karena mungkin belum terlalu tua sudah kena penyakit metabolic disorder, kemudian kena penyakit cardiovascular disease. Itu orang-orang obes kan gitu. Orang sentral obes, gemuk di tengah ya. Ya, itu kan ancamannya adalah metabolic disorder sama cardiovascular disease. Ya. Nah ini menjadi perhatian memang obes itu begitu, dan sekarang ini memang kita betul bahwa kita di samping ada masalah stunting juga ada wasting, tapi juga ada yang obes, karena sosialisasi tentang gizi seimbang ini akhirnya penting terus harus disampaikan. Itu juga di bawah BKKBN koordinasi untuk memang tidak serta-merta BKKBN tidak serta-merta mengurusi masalah gizi secara lengkap ya. BKKBN sekarang ini ditunjuk menjadi pelaksana tim percepatan penurunan stunting. Ya, sehingga memandangnya kita stuntingnya, tapi saya tetap obes itu ikut mendorong agar tidak banyak perempuan-perempuan yang obes, karena kalau perempuan-perempuan obes stunting juga meningkat. Ya. Kalau Pak Hasto melihat tahun
selesainya kita dapat bonus demografi itu kan 2035 kata ya, 2035 kurang lebih. Dalam proyeksi Pak Asto tuh ketika kita di tahun 2035 itu seperti apa Pak? Siapaan kita? Dari ya, sisi SDM terutama. Ya harapan saya sekarang ini ada sekolah-sekolah vokasi ya, ada sekolah-sekolah vokasi yang digalakkan itu, kemudian di perguruan-perguruan tinggi yang senior yang sudah perguruan tinggi yang sudah terkenal itu juga akhirnya membuka kelas-kelas vokasi gitu, ada jurusan-jurusan vokasi. Saya kira itu yang penting kalau menurut saya. Jadi ketika di era window opportunity bonus demografi itu banyak kita menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, yang siap pakai dan berkualitas, itu menurut saya kita akan ya istilahnya demographic dividend, kita akan mendapatkan bonus dan kita mendapatkan berkah dari demografi, bisa mentransformasikan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan. Tapi kuncinya itu tadi. Nah, sebetulnya secara teoritis sudah jelas bahwa kuncinya itu ada di adolescent, ya. Jadi remaja-remaja kita sekarang ini. Kalau remaja-remaja kita yang sekarang umur 20-30 tahun ini, wow, itu sekarang ini ya, yang sekarang 20-30 tahun itu, wow, dia mau tidak kawin pada usia dini, hamilnya jangan terlalu sering, jangan humil hamil itu, kemudian jangan putus sekolah gitu kan. Kalau dia bisa tidak kawin pada usia dini, tidak putus sekolah, terus dia kerja ini 15 tahun atau 12 tahun ini, wah lumayan. Jadi tergantung di situ itu. Makanya revolusi mental itu penting sekali ya kalau menurut saya, karena banyak juga orang yang tidak stunting, orangnya juga tinggi, orang cerdas tapi error. Gitu kan. Ya. Banyak loh karyawan-karyawan, coba dilihat karyawan-karyawan itu kan punya karyawan 100 ya, yang 5 atau 6 itu error. Sekarang ya mental emotional disorder. Ya. Ada orang gagah-gagah keren tiba-tiba memperkosa anak kecil karena mental emotional disorder. Nah, stunting itu turun, tapi ingat mental emotional disorder kan naik. Ya kan itu. Sekarang ada orang hidup di alamnya sendiri, pakai gadget, mengurung di kamar, atau tidak biasa lagi di meja makan, itu menyelesaikan masalahnya, tidak curhat-curhat. Padahal orang yang neurosa, orang yang mental emotional disorder, itu kan orang gangguan jiwa ringan. Orang gangguan jiwa ringan itu orang apa? Orang yang bisa berlatih atau sering hidup di alamnya sendiri. Kan orang ekstrem yang senyum sendiri, ngomong sendiri itu karena sangat menghayati hidup di alamnya sendiri, sehingga akhirnya dia tidak terhubung dengan lingkungan karena ya hanya dalam dirinya. Nah, hal seperti itulah yang kalau menurut saya perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti kita pendidikannya juga tinggi, nih ya tinggi, anak-anaknya ya tinggi-tinggi itu tidak stunting gitu, karena stunting pasti pendek ya, tapi pendek belum tentu stunting. Tapi hati-hati, yang tidak stunting itu belum tentu bagus gitu. Ya, karena perlu ada mental. Makanya program Pak Presiden Jokowi revolusi mental itu tepat sekali. Kualitas fisiknya dibenahi, stunting, jangan lupa ya jiwa dan raga ya. Bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Ini kita membangun raganya ini, tapi jangan terlena, yang tidak kelihatan jiwanya. Dalam kaitan itu Pak, apakah masih relevan misalnya kita ada pembatasan kelahiran seperti Orde Baru, 2 anak cukup gitu, misalnya Pak? Nah, sekarang gini masalahnya ya, jadi membatasi kelahiran itu yang paling penting kalau daerah-daerah yang sudah rata-rata jumlah anaknya sudah rendah adalah jaraknya, ini penting sekali. Karena kalau jarak melahirkan itu meskipun anaknya cuma 2, kalau jaraknya 1 tahun udah hamil lagi, stunting itu anaknya. Ya, mudah stunting itu karena apa? Berpotensi. Iya, sangat risiko tinggi untuk stunting. Karena apa? Bayi yang ada di dalam perut itu dia baru tumbuh kecil, di luar itu masih ada bayi anak yang di luar itu harusnya menyusui sampai 24 bulan. Ya, tapi baru 1 tahun sudah hamil. Sehingga akhirnya apa? Putingnya disedot sama bayinya yang di luar, pada saat putingnya disedot itu otak itu mengeluarkan hormon oksitosin dan prolaktin. Oksitosin itu membuat kontraksi, sehingga air susunya itu muncrat, itu bahasa Jawanya itu, atau keluar dengan spontan itu. Tuhan menciptakan refleks itu begitu antara puting dan otak. Jadi ketika putingnya disedot, otaknya mengeluarkan oksitosin, air susunya keluar. Tapi ingat, oksitosin juga membuat rahimnya kontraksi. Sehingga ketika orang itu hamil, sementara anaknya masih kecil, masih menyusui, bayi yang di dalam itu tercekam gitu. Ya. Itu kan tidak ngerti, itu perempuan-perempuan itu banyak yang belum tahu juga itu, bahwa kalau dia menyusui sementara sudah sundulan, bahasa Jawanya itu sundulan, artinya terlalu dekat jaraknya tadi, tersiksa dua-duanya.
yang di luar akhirnya tidak jadi 24 bulan mendapat air susu, yang di dalam gara-gara disedot sama bayi yang di luar, kontraksi rahimnya, terjepitlah bayinya. Sehingga akhirnya spacing itu sangat berkorelasi dengan stunting. Jadi birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval sangat berkorelasi dengan stunting. Juga satu lagi berkorelasi dengan autisme. Ya. Jadi karena mereka mungkin jealous, kemudian stres itu. Stres loh itu. Tapi saya tuh heran itu, perempuan-perempuan yang hamil itu saya kan masih sering meriksa ibu hamil juga ya. Saya tanya, "Loh, Bu, kok sudah hamil lagi? Gimana sih anaknya baru umur 10 bulan udah isi lagi?" Itu perempuan yang sehat, yang pendidikannya S2, jawabnya juga, maaf dokter, sekalian repotnya." Itu Masya Allah, sekalian repotnya. Ini kan egois kalau menurut saya. Dia memikirkan dirinya supaya dirinya itu praktis tidak repot, tapi bayinya yang dalam perut jadi korban, anaknya juga jadi jadi korbannya, anak yang di luar. Stres itu berbahaya loh bagi anak itu. Kan dia nggak kelihatan, mungkin kelihatan cuma nangis. Tapi dia kan marah, kencing di celana. Itu kan bentuk dari kemarahannya. Ya banyak anak-anak yang masih sudah umur 5 tahun lebih masih ngompol terus karena stres ya. Dan ingin melampiaskan dan anak-anak yang tidak terpenuhi fase oralnya itu berbahaya. Jadi harusnya fase oralnya itu masih menyusu sampai umur 24 bulan, karena sempurnakanlah menyusui sampai 24 bulan, tapi gara-gara masalah lain akhirnya menyusunya tidak tersempurnakan. Akhirnya apa? Fase oralnya tidak terpenuhi. Dan anak-anak yang fase oralnya tidak terpenuhi, besok mudah sekali untuk adiktif, jadi merokok mudah, dan kemudian juga kecanduan narkotika mudah itu. Ya orang-orang yang menyusunya sampai 3 tahun, bahkan saya menyusu sampai 5 tahun Mas, ya, karena kan saya anak nomor terakhir itu. Jadi saya itu diajak ngerokok itu enggak bisa kecanduan, tapi ngerokok bisa, tapi nggak bisa kecanduan. Itu karena saya introspeksi mungkin karena fase oral saya itu waktu kecil kecukupan. Ya. Nah artinya apa? Hal ini penting sekali. Template manusia itu dibentuknya di usia 1000 hari, nggak boleh salah itu dalam 1000 hari. Sangat mempengaruhi masa depannya. Nah itulah Mas kalau bicara apa ya 2045 terus bagaimana SDM kita harus disiapkan, memang banyak hal, tidak hanya stunting ya, tadi faktor-faktor itu. Nah kalau tadi bertanya apakah jumlah anak itu terus akan dibatasi, lah tidak one policy, tidak one fit for all. Karena apa? Di Indonesia ini kesenjangannya tinggi ya. Katakanlah di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Bali. Ini jumlah anak sudah di bawah 2 banyak ya. Artinya total fertility rate-nya sudah ada yang 1,9, 2,0. Padahal target kita itu untuk tumbuh seimbang penduduk, total fertility rate kita adalah 2,1. Jadi BKKBN itu mempertahankan anak rata-rata perempuan ini punya anak 2,1. Kalau perempuan-perempuan tidak punya anak 2,1 rata-rata, perempuan itu berisiko untuk tidak melahirkan anak perempuan. Tapi kalau rata-ratanya 2,1, ya insya Allah bisa rata-rata satu perempuan melahirkan satu perempuan. Jadi kalau sekarang udah ada generasi perempuan jumlahnya 100 di satu kampung, harus tergantikan perempuan 100 lagi. Kalau 100 perempuan sekampung tuh hanya 5 tahun berikutnya hanya tergantikan, katakanlah hanya 70, kemudian 10 tahun berikutnya menjadi 45, ya sudah. Pasti meskipun laki-lakinya banyak, penduduknya punah. Itu karena laki-laki tidak pernah bisa hamil kan. Nah itulah makanya satu perempuan harus melahirkan satu anak perempuan rata-rata loh. Bukan saya perempuan harus punya anak perempuan. Nah kalau tetangganya perempuannya sudah 2, ya kamu udah cukup dong, gitu kan. Kan rata-rata ini hukumnya rata-rata. Nah, itu kalau ditanya tentang bagaimana mengendalikan jumlah anak, jawaban saya begitu. Nah artinya apa? Daerah-daerah seperti NTT, seperti Sulawesi Barat, Papua, kemudian Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian juga Jawa Barat itu kan total fertility rate-nya kan masih tinggi, jumlah anaknya masih banyak-banyak. Nah itu harus kenceng kita, ya gitu. Tapi hati-hati yang daerah DIY, DKI ini ya yang dikontrol spacing-nya lah, jarak melahirkannya yang bagus, karena mereka pada umumnya anaknya sudah sedikit. Akhirnya begitulah. Iya, menarik. Ya. Soal stunting lagi nih Pak. Kan Bapak bilang tadi yang pendek belum tentu stunting ya, gitu ya. Ya. Tapi kalau yang gizinya buruk itu stunting pasti kan Pak? Gini dulu ya, kita
stunting itu sebetulnya gagal tumbuh karena proses kronis ya. Artinya kronis itu ya long term lah, butuh waktu lah. Ya. Sehingga orang yang stunting ini pasti pendek. Ya, orang stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Kenapa stunting itu pasti pendek? Karena tadi dia suboptimal, pertumbuhannya suboptimal. Nah, dan yang kedua, stunting itu tidak cerdas. Ya, sehingga pendek, tidak cerdas. Kemudian stunting ini kalau sudah usia 40 ke atas lebih cepat sakit-sakitan dibandingkan yang tidak stunting. Ya, karena pada umumnya kalau pendek itu terus central obese. Itu kalau ada orang pendek terus dia tidak cerdas, betul-betul susah daya tangkapnya, terus dia nanti gemuk, itu ya sudahlah, dia sebentar lagi sakit-sakitan juga, terus kan tidak produktif ya. Jadi stunting itu punya 3 ciri ini. Jadi kalau misalkan gizi buruk itu kemudian ukurannya kan gizi buruk kan bukan tinggi badan terhadap umur ya, tapi bisa tinggi badan terhadap berat badan ya, atau berat badan terhadap umur kan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang kecil tinggi beratnya tapi kecil dari kurus sekali, itu kan bisa disebut sebagai gizi buruk. Atau mungkin usianya segini tapi beratnya segini, sehingga dia di garis merah, jadi berat sangat kurus, kecil, tidak berat itu. Nah, tapi itu belum tentu bisa di-adjust sebagai stunting, karena stunting itu namanya stunted ya, tinggi badannya yang menjadi ukuran terhadap umur gitu. Jadi supaya tidak dicampur-campur, sehingga orang yang wasting, orang yang kurus ini kalau nggak segera diurus, baduta yang kurus ini sebentar akan jatuh dalam keadaan stunting. Karena begitu hari ini timbangan nggak naik, bulan depan timbangan tidak naik, nanti 3 bulan lagi panjang badannya nggak naik. Nah, akhirnya terus panjang badannya tidak sesuai dengan umurnya. Itu. Nah, ketika panjang badan tidak sesuai dengan umurnya, hati-hati. Itu adalah sebagai gejala untuk menuju stunting. Itu. Meskipun belum tentu jadi stunting ya, karena apa? Karena pendek belum tentu stunting. Gitu kan. Orang pendek tapi cerdasnya luar biasa ya, itu tidak stunting. Gitu kan. Mungkin secara genetik itu. Jadi orang stunting itu orang yang harusnya dia secara keturunan bisa tinggi 180 kan, dan dia harusnya dia bisa cerdas itu. Tapi gara-gara salah urus dalam 1000 hari sejak ketemunya sperma sama telur sampai umur 2 tahun saja itu salah urus di situ. Dalam kandungan sama di luar kandungan itu tinggal 720 hari. Di dalam kandungan 280 hari. Salah urus di situ, maka orang yang harusnya bisa tinggi karena orang tuanya tinggi, harusnya bisa cerdas karena orang tuanya cerdas, ini mohon maaf ya, meskipun dikasih makanan seperti apa, besok tingginya mungkin tidak sampai 160, mungkin 155 atau bahkan kurang gitu. Padahal aslinya kalau dia itu dikasih makanan cukup bisa 180 atau 170. Karena memang bibitnya bagus. Ya, besok kalau dia besok EQ-nya itu kemampuan berpikirnya ya mohon maaf lah ya meskipun didongkrak dengan gizi-gizi yang baik ya jadi anak sehat, yang juga agak cepat sedikit berpikir dan berbicara, tapi EQ-nya dalam hal ini kemampuan bersaing ya mohon maaf loh, sudah nggak bisa dikoreksi. Sehingga kalau ada orang, saya pengen anak saya cerdas berlipat-lipat, tapi dia sadarnya anaknya udah umur 3 tahun, ya telat, mohon maaf. Tuhan Allah menciptakan otak itu full, hampir full lah, 24 bulan, 1000 hari. Setelah lewat 1000 hari itu tinggal sedikit tambahnya. Dan Tuhan itu sudah memberikan warning bahwa hukum ketetapannya ubun-ubun itu menutup di 1000 hari. Ini kan banyak yang nggak tahu. Itu 1000 hari itu tulang sama tulang ketemu. Tek. Sebelum 1000 hari masih ada celahnya. Artinya apa? Sebelum 1000 hari itu otak masih tambah. Ya, karena masih ada ruangannya. Tapi begitu masuk 1000 hari, mohon maaf, ini sudah ada hukum ketetapan Tuhan, ini sunatullahnya sudah ada. Klek. Nah, gimana? Ya nambahnya ada, tapi sedikit sekali. Mohon maaf. Jadi nggak usah sudah ini kan eksak ya, nyata, nggak usah nanti kalau sudah 3 tahun kita akan gini kan itu ya mohon maaf lah, kan sudah lewat waktu, sudah bagaimana kalau orang tuh misalnya sudah matahari sudah tenggelam mau saya bikin terang ya boleh pakai lampu, tapi kalau matahari kan juga udah nggak bisa dong gitu. Ya beda lah, itu sudah beda. Nah, itulah supaya ini dipahami betul bahwa stunting itu dicegah. Itu kalau kita mau ngatasi stunting, apalagi sudah lewat 2 tahun ya lewat. Itu. Wong 2 tahun ini aja berat. Kalau sudah ketahuan umur setahun ketahuan stunting itu berat ngejarnya. Waktunya tinggal 1 tahun. Harus gencar betul, harus betul-betul serius. Banyak orang yang
nggak menyusui aktif itu kan juga gimana ya, sekarang hanya 62% orang yang mau ASI eksklusif. Padahal itu waktunya kan. 62%? Ya, yang mau ASI eksklusif, yang mengerjakan ASI survei eksklusif. tahun ini, Pak? Iya, ya, Riskesdas itu. 62%. Jadi kan harus ditingkatkan dong, harus kampanye untuk menyusui lebih. Lebih. Oke Pak, mungkin terakhir Pak. Jadi berarti program stunting itu kan yang Bapak bicarakan tadi dari termasuk dalam kaitan angka-angka tadi, target itu kan pencegahan stunting ya. Nah, kalau kepada anak-anak yang sudah terlanjur, katakan menurut Bapak tadi setelah 3 tahun ini baru ketahuan, itu ada penanganan tersendiri kah? Atau masuk dalam program pencegahan itu juga, Pak? Ya kalau masuk pencegahan jelas tidak, iya, terlanjur. Ya, artinya programnya di salah situ. Tapi kalau penanganan ya... Maksudnya masih dalam koordinasi yang BKKBN dengan kelembagaan yang perpres itu? Atau? Ya sepanjang usia kan stunting itu ditetapkan pada usia di bawah 5 tahun ya. Jadi 5 tahun lah maksimal, dari 0 sampai 5 tahun ngukur anak stunting tidak itu 0 sampai 5 tahun. Sehingga kita ingin mengintervensi, melakukan treatment itu ya di 0 sampai 5 tahun itu ya. Jadi ada yang sudah umur 3 tahun ke atas tapi stunting ya, kita sadar bahwa itu tidak akan terjadi tidak stunting gitu ya. Tetapi kan tetap harus diberikan nutrisi yang cukup supaya optimal lah, optimal. Tapi jangan bercita-cita tinggi untuk ini terbebas dari stunting ya. Tadi sudah saya terangkan karena otaknya itu siapa yang mau ngoreksi gitu kan. Karena otaknya siapa yang mau ngoreksi kan dia besok ya mohon maaf lah kalau besok tidak begitu bersaing, tidak begitu sukses dalam akademik misalnya itu. Ya mohon maaf gitu kan. Nah itu saya kira, sehingga tetap kita harus diurus itu supaya tetap optimal, tapi optimalnya itu beda. Optimalnya orang tidak stunting kan wow, IQ-nya bisa tinggi, badannya tinggi, tapi optimalnya yang stunting ini ya selamat lah gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Justru itu yang menjadi fokus targetnya dengan adanya pencegahan stunting, Pak ya. Ya. Hari ini yang nikah itu 1 tahun 1,9 juta. Dan mereka 1,9 juta itu yang anemi hampir 25% lebih, perempuan-perempuan yang nikah itu. Karena dia kurang rajin minum tablet tambah darah. Kemudian perempuan itu kan mudah anemi, karena apa? Setiap bulan menstruasi. Kalau kita ini kan enggak menstruasi ya. Jadi sering tidak anemi laki-laki itu. Tapi perempuan itu setiap bulan mengeluarkan darah 200 cc. Ya kita aja kalau mau donor itu cuma bolehnya 3 bulan sekali. Itu aja cuma 250 cc. Ini perempuan tiap bulan dia donor 200 cc. Ya bagaimana tidak anemi kalau makanannya. Ada yang mau nikah malah diet, biar langsing gitu kan. Akhirnya anemi gitu. Dan dia nggak periksa itu loh, nggak periksa darah, nggak periksa kesehatan. Yang dilakukan apa yang mau nikah itu prewedding, foto sana, foto sini, itu habisnya puluhan juta. Yang periksa HB yang 5.000 nggak dikerjakan gitu. Nah makanya saya serius juga, ayo kita bentuk LC mail elektronik siap nikah siap hamil. Yang hamil tuh di Indonesia itu setahun tuh 4,8 juta loh, banyak loh. Sama dengan satu negara Singapura, kita tahun melahirkan satu negara kan. Jadi yang nikah 1,9 juta. Dari 1,9 juta ini yang hamil di tahun pertama berapa? 1,6 juta. Dari 1,6 juta ini yang jadi stunting kalau sekarang ini 20% berapa? 300.000. Gitu. Jadi kalau kita menghadang orang nikah tadi, ayo awas kalau nikah tidak sehat. Jangan hamil dulu. Kalau itu sudah menurunkan 300.000. Ya, tapi sering dipelintir-pelintir, wah ini nambahi syarat orang nikah itu terus dibully gitu BKKBN. Padahal ya sebetulnya kan itu cuma seperti orang nyerahkan KTP itu loh. Kalau ini mau nikah ya nyerahkan KTP, ini mau nikah ya nyerahkan lah HB-nya berapa sih, lingkar lengannya berapa. Toh kalau HB-nya kurang ya tetap boleh nikah. Lingkar lengannya kurus ya tetap boleh nikah. Cuman kan kemudian kita dampingi, ayo kalau nikah ya tidak apa-apa tapi jangan hamil dulu ya, pakai kondom dulu atau pil. Nanti badannya gemuk dikit lah gitu. Atau HB-nya naik dulu dikit lah gitu. Kan ini edukasi gitu. Tapi kan kadang-kadang dipelintir-pelintir terus akhirnya wah ini BKKBN mewajibkan Berarti kerjasama sama KUA gitu, Pak? Iya, MOU dengan Kementerian Agama. Saya MOU dengan Pak Menteri Agama.
terus kita siarkan seluruh Indonesia kanwil itu supaya kantor Kementerian Agama tingkat 2 terus sosialisasi ke KUA supaya kalau mau nikah itu ditanya, disuruh periksa dulu HB-nya berapa, terus ngisi LC-mail itu, elektronik siap nikah, keluarkan sertifikat LC-mail. Oh nih keluar sertifikat berarti Anda sudah ngisi. Ya belum tentu sehat loh itu keluar sertifikat itu, oh Anda sudah ngisi. Berarti udah baik. Oh yang nggak sehat pun tetap boleh nih. Ya lo masa kita melarang nikah? Anda berani kok? Waduh, Anda ini HB-nya rendah enggak boleh nikah. Anda berani tunda dulu gitu maksudnya. Lo enggak bisa dong, enggak bisa. Dalil dari mana itu? Oh, dia usianya udah 20 tahun, udah 25 tahun terus cuman anemi enggak boleh nikah, kita ditempelin orang nanti. Lah kan terus kita membolehkan, cuman kan dia terdata, terdidampingi kan gitu, Mas. Dampingi mungkin yang ditunda hamilnya lah kalau udah. Ya boleh bulan madu tapi jangan hamil dulu gitu loh. Karena hamil itu jangan main-main. Jadi ini para pasangan-pasangan usaha subur itu hamil jangan main-main. Harus direncanakan dengan baik. Dan kalau main-main jangan hamil gitu loh. Ya. Nah, kan orang sering sudah berkeluarga, saya cuma main-main aja kok Pak. Ternyata hamil. Iya kan, saya tuh nggak ingin nambah Pak, sebetulnya maunya cuma main-main saja. Makanya saya bilang, kalau main-main jangan hamil dong, pakai kondom, pakai pil, KB lah, pakai kontrasepsi. Jadi kalau main-main jangan hamil, tapi kalau mau hamil ya jangan main-main, direncanakan betul. Karena ini, coba Mas bayangkan loh, kita itu ingin melahirkan generasi baru, template-nya kita. Jadi ingin melahirkan orang yang seperti kita kok main-main tuh loh. Kan ini urusan mana yang lebih penting daripada melahirkan generasi baru yang fotokopi kita ini? Lebih penting mana dengan bikin rumah? Lebih penting mana dengan beli mobil? Menurut saya sih lebih penting menyiapkan generasi yang akan menurut saya dan orangnya adalah cetakan saya. Itu cuman orang sering nggak mikir itu. Malah tadi, masa nggak tahu ya kalau hamil, malah nggak rencana soalnya. Kan banyak yang gitu. Iya. Menarik tuh Pak buat tagline iklan baru gitu. Kalau hamil jangan main-main. Kalau main-main jangan hamil. Lah iya kan harusnya kan gitu. Lah Anda kan sering. Nih, jadi saya kira gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dan ininya mencerahkan buat kita yang mungkin tidak terlalu mengikuti secara day to day soal stunting dan segala macam itu Pak. Jadi penjelasan Bapak cukup membuat kita cukup tercerahkan. Terima kasih banyak Pak Hasto. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bagian dari massive information system yang kita bangun supaya menjadi informasi publik. Saya terima kasih sekali dengan semua media. Terima kasih.